Mungkin untuk tapi biasanya Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan ngebahas sleep care rutin aku. Jadi sebenarnya ini udah banyak banget dari kalian yang request, yaitu adalah produk-produk apa sih yang biasanya aku pakai untuk merawat bibir aku. Karena seperti yang kalian tahu ya, aku banyak banget nge-review lip produk. Jadi kan bibir harus dirawat juga biar nggak semakin menggelap ataupun tetap sehat lembab. Tapi emang sengaja baru aku buat sekarang karena sekalian ya aku pengen update nih pemakaian dari Emina Watercolor Lip Serum yang seperti ini. Jadi aku udah pakai tuh sekitar 2 bulanan gitu. Dulu aku udah swatch untuk lengkapnya warna-warnanya, kalian bisa langsung cek aja linknya di atas sini. Atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Di situ ada 4 varian warna. Dan sekarang saatnya aku akan update kayak gimana sih efeknya. Karena ini kan lip serum ya yang harusnya bisa membuat bibir lebih sehat ataupun lebih kelihatan cerah. Kalau kalian udah nungguin dan semangat nih tontonin videoku yang ini, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Menurut aku untuk perawatan bibir ini penting banget, apalagi seperti yang aku bilang tadi ya, aku sering nge-review lip produk. Karena kita harus tetap menjaga bibir tetap terlihat sehat. Salah satunya yang aku lakuin yaitu yang pertama adalah scrub bibir. Yaps, itu biasanya aku lakuin sih sekitar seminggu 2-3 kalian tergantung kebutuhan aja. Karena memang kalau aku misalnya lagi banyak review lip produk, itu bibir tuh kadang memang agak kayak kering. Terus ada sel-sel kulit matinya gitu yang menumpuk. Seperti ini kondisi bibir aku biasanya kalau udah 2 atau 3 harian nggak nge-scrub bibir. Jadi kayak ada lapisan tebalnya gitu di bagian luar bibir dan itu berasa kayak kering banget. So sekarang langsung akan aku scrub aja menggunakan produk andalan aku nih, yaitu dari Nasivic yang Love Love Lipnya kayak gini. Aku udah pernah review ya ke kalian waktu itu. Kalau kalian belum tonton nanti akan aku taruh linknya di bawah. Kenapa aku suka menggunakan Nasivic yang Love Love Lip ini? Menurut aku dia ini adalah salah satu lip scrub yang memang enggak berasa sakit gitu di bibir. Aku akan sekalian kasih tunjuk aja dari segi teksturnya. Ini tuh teksturnya menurut aku kayak krim tapi agak sedikit basah gitu. Dan di sini bener kayak ada scrubnya. Cuman scrubnya tuh halus banget. Itulah kenapa aku rekomen kalau kalian tuh takut pakai scrub bibir, nanti bibir kalian jadi malah sakit atau berdarah-darah. Ini sama sekali enggak dari tekstur si Nasivicnya ini. Aku langsung akan aplikasikan aja ya ke bibir aku nih yang dalam kondisi kering seperti ini. Di situ aku ambil secukupnya dan langsung di-spread aja ke seluruh permukaan bibir aku. Dan kalau misalnya menurut kalian si Nasivic Love Love ini agak cukup mahal, kan bisa pakai juga dari Emina Sugaras. Menurut aku itu juga cukup recommended karena scrubnya tuh kayak ada oilnya gitu loh. Jadi nggak sakit juga waktu dipakai. Cuman menurut aku untuk yang Nasivic ini walaupun kelihatan kecil, awet banget. Kayak sampai 3 bulanan, 2-3 bulanan aku pakai ya. Ini adalah package kedua aku, ini package yang pertama sengaja aku simpen karena memang aku sesuka itu dan kemarin aku beli lagi. Lanjut ya di sini di bagian bibir aku, kalau kalian bisa lihat di situ lama-lama tekstur dari scrubnya itu kalau kita diamkan itu akan menjadi kayak sabun gitu, berbusa ya kalau kalian bisa lihat di situ. Dan ada kayak kletek-kletek gitu sih rasanya di bibir, kayak busanya tuh pecah-pecah. Kalau misalnya bibir kalian lagi bener-bener kering, banyak kayak sel kulit matinya gitu, itu tuh rasanya kayak agak cekit-cekit menurut aku sih. Cuman di bagian itulah aku seneng karena dia kayak mungkin melunakkan sel-sel kulit mati yang tadi keras ya. Dan setelah setengah kering seperti ini barulah kalian bisa scrub bibirnya. Sepengalaman aku sih jangan tunggu sampai bener-bener kering karena nanti kayak agak susah gitu loh menurut aku. Jadi setengah kering seperti ini, pas busa sabunnya udah sedikit, kalian bisa mulai scrub aja. Kelihatan dong di situ bener-bener kayak tadi sel kulit mati yang kering itu mengelupas. Dan bagian ini juga aku puas banget sih. Karena ngelopekin kayak gitu tuh untuk aku kayak hal yang memuaskan aja. Setelahnya kalian bisa langsung usap aja atau bersihkan menggunakan tisu sih biasanya kalau aku. Cuman setelah dibersihkan pakai tisu, aku biasanya bersihkan lagi tapi menggunakan lip balm. Yaps, di sini aku pakai punyanya Vaseline yang Lip Therapy Rosy Lips-nya yang warna pink. Dan setelahnya baru diusap lagi menggunakan tisu.
Oke, sekarang aku akan kasih lihat before afternya nih setelah scrub bibir. Menurut aku awalnya bibir yang kelihatan kayak kering ada lapisan tebalnya gitu. Jadi setelah sel kulit matinya mengelupas, bener-bener kayak waktu dipegang tuh halus. Udah gitu kerasa yang lembab sehat. Kalian lihat aja ya detailnya di situ. Bener-bener ngaruh banget ya ketika habis scrub bibir tuh kesannya bibir kayak lebih ringan aja dan juga lembab. Terus menurut aku ini juga berpengaruh kalau misalnya kalian pecinta lip cream apalagi yang hasilnya matte, itu wajib banget scrub bibir sih sebelum pakai. Karena di situ nanti hasilnya akan lebih smooth dan dipakai seharian tuh kalau aku sendiri ya, sepengalaman aku nggak membuat bibir aku kering apalagi ngelopek-ngelopek karena kan tadi udah nggak ada sel-sel kulit matinya ya. Tapi memang itu bisa tergantung dengan jenis lip creamnya juga. Kalau misalnya kalian penasaran nih, lip cream apa sih yang bagus? Aku udah pernah buat top 5 best lip cream favorit aku. Nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Oke, setelah scrub bibir seperti ini, tinggal kita pakai lip balm aja. Dan ini beberapa lip balm rekomendasi aku yang menurut aku bagus. Yang pertama adalah pastinya dari Vaseline Lip Therapy Rosy Lips. Tadi kalian udah lihat ya. Sebenarnya bisa dibilang ini walaupun warnanya pink kayak gini, waktu dipakai di bibir tuh dia nggak menambahkan warna. Jadi untuk Vaseline ini aku udah pakai mulai dari dulu yang bentuknya cepuk kecil itu sampai sekarang berbentuk stick. Aku lebih suka sih karena kan kalau bentuk cepuk, kalau misalnya tangan kita nggak higienis itu pastinya nanti jadi kurang steril ya menurut aku. Setelah berbentuk lip balm kayak gini gampang banget diaplikasikan. Teksturnya lembut, udah gitu beneran membuat bibir tuh lembab banget. Dan dulu sih aku merasa dengan bantuan Vaseline Lip Therapy ini juga bibir aku kayak kelihatan lebih cerahan gitu untuk warnanya. So untuk Vaseline Lip Therapy-nya ini sih hampir aku pakai setiap hari ya. Kalau aku mau menggunakan lip produk apapun itu aku selalu menggunakan lip balmnya tuh ini. Ini recommended banget ya menurut aku dengan harga yang masih cukup terjangkau, awet juga. Membuat bibir akan kerasa lebih lembab, udah gitu warnanya juga lebih cerahan. Dan sekarang rekomendasi lip balm yang kedua, kalau aku lagi pengen tuh lip balmnya ada warnanya gitu di bibir. Jadi ini adalah salah satu lip balm yang udah lama aku pakai dan sering membuat kalian salah fokus kalau misalnya aku lagi buat skincare rutin atau aku lagi nge-review skincare. Aku sering pakai lip balm ini karena memang warnanya tuh secantik itu dan membuat bibir terlihat lembab sehat. Ini adalah yang lagi aku pakai juga nih di bibir aku dari IMEM yang namanya adalah Bare Lips kayak gini. Shade yang aku pakai ini adalah yang 003, aku lupa namanya apa. Nanti akan aku kasih tunjuk aja di layar. Yang pasti menurut aku ini dari segi teksturnya tuh lembut banget, kayak bener-bener buttery gitu. Dan warnanya cantik banget dong. Nih dalam beberapa kali swipe itu bibir aku kayak langsung terhidrasi, lembab dan juga kelihatan sehat karena memang didukung warnanya yang cantik ya. Dan setelahnya di bibir juga nggak kerasa yang berat menurut aku. Memang kerasa sih kalau ada sesuatu di bibir, cuman nggak kayak kalau kita pakai lip cream ataupun lip gloss gitu ya di sini. Masih nyaman banget waktu aku katupkan. Tapi emang yang paling aku suka walaupun coveragenya dia nggak yang nutup banget tuh di pinggiran bibirnya masih ada kelihatan samar-samar. Cuman bener-bener ngebuat bibir tuh ngeplam sehat dan cantik aja. Coba deh kalian nilai sendiri menurut kalian gimana. Nih hasilnya di bibir aku ya setelah menggunakan Bare Lips-nya dari IMEM. Memang sih dia cukup melembabkan, tapi yang paling bagus tuh untuk tampilan bibirnya sih. Kalau aku bandingkan dengan yang Vaseline tadi, memang masih lebih melembabkan Vaseline untuk jangka panjangnya. Tapi dari segi penampakannya, ini cantik banget sih. Oh ya, untuk yang Bare Lips-nya dari IMEM ini kayaknya sih ada beberapa pilihan warna juga. Kalian bisa pilih-pilih sesuai warna yang kalian pengen. So, aku rekomendasikan ini buat kalian yang mungkin mencari lip balm yang ada warnanya, tapi dia juga melembabkan, terus finishnya cakep banget. Kalau kalian merasa dari IMEM brand Korea tadi agak cukup mahal ya harganya, kalian bisa cobain nih rekomendasi lip balm yang ketiga dari aku, yaitu yang Kyra Balm Stand seperti ini. Aku pernah review di channelku waktu itu ya, lengkap banget di situ. Mulai dari teksturnya kayak gimana, udah gitu waktu dipakai tes ketahanan juga. Tapi di sini aku tetap akan kasih lihat waktu diaplikasikan di bibirku ya untuk shade yang Sunshine, yang dia tuh warnanya kayak peachy coral gitu. Kalau dibandingkan dengan yang IMEM tadi, ini tuh coveragenya kayak lebih ada gitu. Jadi semacam kalian pakai lipstick yang glossy. Coveragenya cukup oke untuk bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan finishnya kayak gini, pastinya tipe bibir yang lembab sehat.
Udah gitu kenapa aku suka, dia juga ringan di bibir aku. Untuk makan makanan ringan pastinya dia cukup aman ya, kayak masih ada stay-nya gitu di bibir. Cuman kalau kalian makan makanan berminyak, jangan salah, ini nggak akan langsung yang bener-bener hilang. Yang pasti untuk review lengkap tes ketahanannya, kalian bisa langsung tonton aja di videoku yang aku ngebahas Kyra Balm Stain ini. Oh ya, ini aku sekarang punya 3 varian warna yang kayaknya bakal aku swatch nantinya untuk pilihan warnanya. Dan sepertinya mau aku buat di Reels Instagram aku. So, kalau kalian pengen tahu update-nya, pastiin ya udah follow Instagram aku Maria Hetty. Linknya juga udah aku taruh di bawah. So, kalau misalnya kalian lagi cari nih lip balm yang ada warnanya dengan harga yang cukup terjangkau, coveragenya juga cukup bagus, aku rekomen sih untuk Kyra Lip Balm Stain ini. Dan sekarang masuk ke rekomendasi lip balm yang keempat, tapi stand-nya ini masih lebih kuat daripada yang sebelumnya. Itu adalah dari brand Something yang namanya Lipvocado Vegan Tint. Karena sesuai dari namanya ya, memang dia ngeklaimnya tuh dia itu semacam lip balm yang bisa melembabkan bibir. Coveragenya juga cukup bagus, aku langsung akan kasih lihat aja waktu dipakai di bibirku. Ini aku ada 3 varian warna dan yang aku swatch adalah yang watermelon ya. Di situ benar-benar dia cukup bisa menyamarkan pinggiran bibirku yang gelap. Dan untuk finishnya seperti ini, masih sama dengan lip balm yang sebelumnya, dia pastinya melembabkan dan membuat bibir tuh terkesan yang lembab sehat. Memang untuk harga dari Something Lipvocado ini lebih mahal dari yang sebelumnya. Cuman kalian bisa lihat nih stand-nya, untuk makan makanan yang banyak banget aku udah pernah pakai dan uji ketahanannya. Ternyata dia stand-nya masih ada dong, kayak ada warnanya gitu di bibir. Padahal itu aku udah makan yang biasa, makan yang berminyak. Menurut aku cukup worth to buy dengan harga segitu ya. Kalau kalian lagi cari lip balm yang ada warnanya, melembabkan bibir juga, dan stand-nya awet tahan lama, aku sangat merekomendasikan Lipvocadonya dari Something ini. Untuk pilihan warnanya sepertinya ini juga cukup banyak, tapi di videoku yang itu aku nge-swatch 3 pilihan warna aku yang menurut aku tuh masih natural. Jadi cocok banget dipakai sehari-hari. Kalian bisa langsung cek aja ya di videonya. Oke, itu adalah beberapa lip balm yang aku suka dan rekomendasikan. So, kalian bisa pilih-pilih aja mana sih yang sesuai dengan budget atau lip balm yang kalian cari, mungkin yang sesuai dengan tipe bibir kalian. So, sekarang aku akan masuk nih ke update-nya dari Emina Watercolor. Pasti kalian udah penasaran banget ya kayak gimana. Jadi untuk watercolor lip serum dari Emina ini seringnya sih aku pakai di malam hari. Setelah bibir dalam kondisi benar-benar bersih, aku aplikasikan untuk lip serumnya ini ya. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen pakai di pagi atau siang hari, biasanya sih aku aplikasikan setelah tadi ya scrub bibir udah selesai, barulah aku menggunakan lip serumnya ini. Dan aku akan langsung kasih tunjuk aja ya pengaplikasiannya seperti itu. Untuk teksturnya sih ini kayak gel cream. Udah gitu yang aku pakai ini adalah shade 04 Haze, yang menurut aku tuh warnanya kayak yang paling transparan di antara yang lainnya. Sebenarnya untuk varian warnanya ini ada 4 warna, kalau nggak salah ya, aku udah pernah review juga. Kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah, nanti akan aku taruh di situ. Hasilnya kayak gini setelah menggunakan lip serum, menurut aku memang bibir kelihatan lebih terhidrasi, warnanya juga cerahan. Dan aku akan kasih tunjuk aja ya before after sebelum menggunakan lip serumnya. Kelihatan ya di situ bibir aku kayak nampak lebih cerahan gitu. Sengaja banget aku pakai warna yang ini karena ini paling transparan warnanya. Jadi kalian bisa lihat realnya tuh kayak gitu. Dan pastinya aku akan update nih hasilnya setelah aku menggunakan selama 2 bulanan ini lip serumnya kayak gimana di bibir aku. Menurut aku sih bibir selain kelihatan lembab sehat, di situ kelihatan juga kalau warna dari bagian dalam bibir aku tuh lebih ngeping gitu. Yang sebelumnya kayak kelihatan agak putih tapi afternya tuh kayak lebih ngeping gitu. Cuman memang untuk di pinggiran bibir aku rasa nggak terlalu ada efek yang signifikan ya, karena masih kelihatan agak gelap. So kayak gitu ya hasilnya di bibir aku setelah pakai nih 2 bulan Emina Watercolor Lip Serum, yang menurut aku memang dia tuh bisa membantu mencerahkan warna bibir ya, kelihatan lebih ngeping-ngeping gitu. Tapi memang untuk pinggiran bibirku yang gelap itu kurang signifikan hasilnya, mungkin harus dipakai lebih rutin lagi ya. Yang pasti setelah menggunakan lip serumnya ini, memang bibir tuh terasa lebih lembab sehat. Apalagi kalau misalnya nih dipakai di malam hari, itu kan kerasa bener-bener lembab ya. Pas pagi harinya, memang bibir itu nggak yang selembab awal pengaplikasian, tapi juga nggak kering. Pas aku pegang kayak rasanya tuh biasa aja. Biasanya kalau misalnya aku nggak menggunakan lip serum pas pagi hari tuh agak berasa kering untuk bibirku. Jadi memang bener sih ini juga menjaga kelembapan bibir. Aku jadi pengen tahu nih dari kalian sendiri yang udah menggunakan lip serumnya Emina, seberapa lama kalian pakai dan hasilnya seperti apa?
Kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Dan masih ada nih satu tahap lagi dalam perawatan bibir aku, yaitu menggunakan sleeping mask. Sebenarnya sih selama 2 bulan ini karena memang aku lagi nyobain lip serum, untuk sleeping masknya aku stop ya. Karena aku pengen tahu real hasil dari lip serumnya aja. Tapi aku juga akan kasih tahu nih rekomendasi yang aku pakai biasanya adalah dari Laneige yang lip sleeping masknya berry yang seperti ini warnanya pink. Aku udah pakai lama juga, mungkin udah setahun 2 tahunan. Karena aku suka banget sama hasilnya. Dia bener-bener bisa melembabkan bibir, jadi pas pagi hari itu bibir masih terasa lembab. Agak sedikit berbeda dengan lip serumnya yang kerasa biasa aja. Dan aku juga merasa bibir kayak lebih terhidrasi, lembab, sehat gitu kalau pakai lip sleeping masknya dari Laneige. Sebenarnya aku ada satu lagi lip sleeping mask yang menurut aku juga bagus, itu dari Emina. Yang seperti ini ya, aku udah pernah review juga tuh di videoku karena memang dia juga bagus untuk melembabkan bibir. Cuman memang aku nggak tahu sekarang nyelip di mana karena kemarin aku sempat pindahan rumah dan belum bongkar-bongkar ya, mungkin ada di beberapa kardus. Yang pasti untuk yang Emina lip sleeping mask itu adalah salah satu pilihan juga kalau kalian pengen merawat bibir biar terlihat lebih lembab tapi dengan harga yang masih cukup terjangkau. Dan kalau nggak salah sih sekarang ada beberapa pilihan warna ya. Dulu yang aku coba tuh yang pink, yang wanginya kayak wangi-wangi semangka gitu. Tapi sekarang kayaknya sih ada yang hijau, ada yang kuning, dan apalagi ya. Mungkin kalau kalian ada yang punya pengalaman juga nih sudah pakai lama untuk lip sleeping masknya dari Emina, kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Yaps, itu tadi ya untuk perawatan bibir atau lip care rutin yang sering aku lakukan. Untuk produk rekomendasinya sudah aku jelaskan lengkap di situ. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya mungkin yang kalian punya tipe bibir gelap ataupun kering, wajib banget melakukan perawatan bibir karena bener-bener ngefek sih untuk hasilnya di bibirku. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!